Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bereaksi soal isu penjagalannya sebagai calon presiden. Ada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Oh, Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Ya, di dalam teori ekonomi dan teori politik memang terminologi invisible hand itu memang baku. Kita bisa melihat bahwa invisible hand itu sering dipergunakan di dalam pendekatan ekonomi maupun pendekatan politik. Nah, invisible hand itu bisa berdampak terhadap secara negatif maupun secara positif. Nah, memang itu ada di dalam literaturnya. Ya, nah kalau di dalam invisible hand yang terjadi, tentu kita mengharapkan jangan sampai itu yang dampaknya negatif. Nah, begitupun juga dengan apa yang dialami oleh Mas Anies Baswedan, ya kita harapkan faktor itu tidak akan berpengaruh. Yang menjadi persoalan ini jujur dan adilnya itu loh, terutama dalam hal ini soal pencapresan pasangan calon. Emang ada informasi, ada yang berusaha untuk mengatur-atur Pilpres 2024. Hanya 2 pasang calon yang boleh maju. Wajar kalau setiap kelompok ingin menang. Tapi jadi tidak wajar ketika bukannya memperbaiki kandidat atau diri sendiri, tapi mencoba mencegah yang lain maju ke dalam pertempuran. Tetapi nampaknya sekarang suara-suara yang kritis terhadap Joko Widodo ini lebih banyak ditampung oleh Anies Baswedan sebetulnya ya. Karena Prabowo sendiri kan sudah ada di dalam kabinet kan, menjadi bagian dari Joko Widodo. PSI berencana menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Alasannya, Anies dinilai sebagai figur yang gemar memainkan isu populisme agama. Nah, sekarang saya ingin mengajak kepada teman-teman partai maupun masyarakat yang masih pro dengan nasionalisme kita. Saya kira harus ada barisan nasional yang secara serius menghadap figur yang terfokus pada isu populisme ini. Harus ada Barnas kira-kira begitu yang secara sadar untuk mengungkapkan siapa orang sebenarnya. Apakah kata-kata dapat membebaskan Jakarta dari banjir? Apakah retorika dapat menyelesaikan permasalahan kita di Jakarta? Ini penting dilakukan sejak dini sebelum pemilu di 2024. Oleh karena itu fraksi PSI di Jakarta ya, ingin melakukan pendidikan politik sejak dini kepada seluruh warga Jakarta maupun warga Indonesia. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Pak Anies sebagai seorang gubernur yang inkompeten ya, yang hanya mengungkapkan retorika tapi tanpa kerja. Sangat tidak demokratis kalau kita mengumbar ujaran-ujaran untuk tidak menyukai seseorang dan apalagi menjegal gitu ya. Bahasa menjegal itu tentu adalah bahasa yang bukan hanya tidak menghendaki kan gitu. Itu tidak demokratis. Ya silahkan saja lah PSI ya kan. Partai boleh mengatakan saya tidak begini begitu, silakan aja, itu bebas. Mulai dikritik soal ada banjir sedikit, wah ini mulailah gitu ya. Dulu juga banjir juga, cuman disebut air tergenang gitu ya. Nah sekarang ada banjir dibesar-besarkan. Kita tahu lah, itu menurut saya ya sekali lagi itu kan statement mencari sensasi. Namanya juga dari dulu kan kita sudah tahu. Memang trik partai tersebut memang ingin mencari sensasi supaya menjadi sumber pemberitaan, supaya diliput media. Gitu. Sekarang rakyat butuh kerja, bukan sensasi lagi. Dia masih belum move on, masih sakit hati, masih balas dendam terhadap kekalahan kelompok mereka di Pilgub DKI Jakarta kemarin.